ya Bu pintunya. Oke, ampun. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ingat pesannya Bu Bidan, saya tuh suruh datang saat bayinya usia 9 bulan. Oh, dan Katanya ya, mau diimunisasi, tapi imunisasi apa saya lupa. Oh baik Ibu, saya lihat dulu buku KIA-nya ya. Ini buku KIA-nya ya Bu ya. Anak Rizal, cowok ya Bu? Cowok. Ya, sekarang sudah 9 bulan ya. Wah, dan cepat banget ya Bu ya, udah besar. Nggak kerasa Bu. Iya, ini sudah lengkap Bu untuk pentabionya, untuk polionya kemarin juga sudah lengkap ya Bu. BCG-nya juga sudah disuntikan juga. Berarti untuk imunisasi sebelumnya sudah lengkap. Dan sekarang ini kan adik usia 9 bulan ya Bu ya. Rencananya nanti akan dilakukan penyuntikan MR Ibu. MR itu adalah untuk melindungi adik ya dari penyakit rubella dan campak. Rubella dan campak. Dan ini disarankan untuk diberikan bayi setidaknya usia 9 bulan. Karena ini bayi itu kan sudah usianya 9 bulan ya Bu ya. Sebelum saya menyuntikkan Ibu, saya akan tanya-tanya sedikit Ibu tentang riwayat penyakit yang memang pernah dialami adik. Maaf Ibu, ada panas ya Bu dari semalam? Tidak panas ya? Kemudian Bu, di dalam keluarga atau adik pernah mengalami penyakit HIV? Enggak. Turunan HIV. Nggak ada ya Bu ya. Terus anemia atau kurang darah juga tidak ya Bu ya. Terus penyakit darah lainnya juga tidak. Infeksi yang meluas juga tidak ya Bu ya. Pernah juga. Oke, cacar atau ini juga enggak ya Bu ya? Alhamdulillah tidak. Berarti insya Allah boleh, alhamdulillah boleh ya Bu ya, boleh dilakukan penyuntikan MR ini. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa MR ini bertujuan untuk memberikan kekebalan bayi terhadap penyakit campak sama rubella. Jadi nanti Ibu prosedurnya akan saya buka sedikit lengannya Bu. Ada di lengan sebelah kiri ya Bu ya. Nanti yang akan saya suntik adalah lengan sebelah kiri. Kemudian nanti untuk waktunya paling sekitar 5-10 menit Bu, cepat, cuma dicus sebentar itu sudah selesai. Kemudian nanti ada kejadian ikutan pasca imunisasi Bu. Apa itu Bu? Jadi memang biasanya campak, maaf sebenarnya biasanya Bu untuk imunisasi MR ini, tapi tidak semua bayi kok Bu, jadi Ibu nggak perlu langsung khawatir. Jadi tidak semua bayi merasakan, tapi nanti kalau misalnya bayi sedikit demam, kemudian bengkak di area penyuntikan, itu nanti kalau misalnya demamnya ringan, nanti cukup saya akan bawakan obat Ibu untuk diminumkan kepada bayi. Nanti kalau misalnya ada bengkak sedikit, tinggal dikompres saja dengan air hangat. Ya. Kalau pas boleh tetap minum ASI enggak Bu? Boleh, malahan harus diminumkan yang banyak Ibu ASI-nya supaya adanya tidak kekurangan cairan. Ya, betul ya Ibu ya. Saya sudah menjelaskan Ibu tentang tujuan, prosedurnya dan manfaat dari imunisasi MR. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Cukup, tidak ada yang ditanyakan ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia jika bayinya saya lakukan penyuntikan MR? Oh bersedia, baik Ibu. Kalau Ibu bersedia, saya permisi untuk menyiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Ibu boleh duduk di sini sebentar. Sebelum kita menyiapkan alat, kita akan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan, kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada handscoon, kemudian bengkok setempat sampah, kemudian ada kapas DTT, kasa nanti digunakan untuk membuka ampul, kemudian kita buka instrumennya, ada karier vaksin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Di dalamnya sudah ada vaksin untuk MR. Sepet 5 cc nanti untuk melarutkan. Sepet 3 cc nanti digunakan untuk penyuntikan. Nah, kemudian kita pertama menggunakan APD ya. Kita pakai handscoon.
kemudian sudah pakai handscoon, sudah pakai APD, kita siapkan untuk vaksinnya. Vaksin terdiri dari 2, yaitu ini adalah vaksin MR, bentuknya serbuk. Yang ini adalah pelarutnya. Nah, yang serbuk ini kita harus goyang-goyang dulu supaya memang yang menggumpal di bawah itu semuanya tidak menggumpal. Setelah sudah, kita pastikan untuk pelarutnya ini itu adalah 5 cc. Setelah sudah, memang pasti kita cek untuk vaksin sama pelarutnya harus sama. Nah, ini benar untuk vaksin untuk MR. Kemudian kita cek keduanya tanggal kadaluarsa September 2027. Kemudian ini juga masih bisa digunakan Februari 2025. Nah, kemudian setelah itu kita juga cek untuk VVM-nya. VVM-nya kita pastikan bahwa kalau warnanya masih AB atau A dan B atau terang itu berarti masih bisa digunakan. Tetapi kalau sudah C atau D berarti itu sudah tidak bisa digunakan. Warnanya biasanya cenderung lebih gelap. Nah, setelah sudah kita buka, jangan sampai kita memegang area sini ya, karena ini adalah area steril. Ini sudah kita tadi ya sudah kita goyang-goyang atau sudah kita kocok supaya memang ini. Kemudian ini kita patahkan dulu ampulnya. Nih kita patahkan seperti ini. Nah, kemudian kita ambil untuk sepet 5 cc nya. Jangan lupa gini kita ginikan dulu supaya pasti memang dia ini pas atau klik. Kemudian kita ambil semuanya sampai 5 cc. Oke. Kita harus benar-benar memastikan ini memang benar-benar 5 cc ya, dan jangan sampai tangan kita itu menyentuh area sini, area jarum, karena nanti bisa on atau sudah tidak steril lagi. Kemudian kita tusukkan ke dalam vial serbuk tadi, kita tusukkan, kemudian kita masukkan semuanya. Oke, setelah sudah masuk kita goyangkan sampai serbuk tersebut cair ya, semuanya mencair. Nah, setelah sudah cair seperti ini ya, oke. Nah, diingat kalau misalnya vaksin atau cairan ini sudah dilarutkan, ini hanya bisa digunakan maksimal 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam berarti vaksin ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, setelah kita sudah siapkan, kita ambil sesuai dosisnya. Sama ya, ini kita kerekkan dulu seperti ini, kita putar. Kita ambil 0,5. Oke, ini kita pakai sepet 3 cc. Kita ambil. Nah, 0,5 stop ya. Jadi di sini ya, pas ini ya 0,5. Jadi di sini sebenarnya ada keterangannya setengah. Nih setengah. Dan ini 1. Berarti ini di tengah-tengahnya sini. Dan yang patokan adalah hitam yang paling atas ini, bukan hitam yang bawah. Oke. Setelah sudah, kita masukkan kembali ke dalam karier vaksin supaya suhunya tetap stabil. Kemudian kita siapkan untuk bayinya. Bu, tadi saya sudah menyiapkan vaksinnya. Sekarang saya siapkan bayinya ibu dulu ya. Digendong nggak apa-apa ya Bu ya. Soalnya kalau 9 bulan itu sudah banyak geraknya. Saya buka gini ya Bu ya, sampai sini. Nah, saya nanti akan menyuntikkan di daerah musculus deltoideus, yaitu sepertiga ya Bu. Antara sini sama sini ya, sepertiganya di sekitar sini. Ya, nanti saya nyuntikkan di sini ya Bu. Oke, saya ambil dulu Ibu vaksinnya. Ya, kita siapkan kapas DTT2. Kita dekatkan alatnya. Kemudian kita ambil vaksinnya. Oke, saya suntik ya Bu. Iya. Ya, saya suntikan di musculus deltoideus, yaitu sepertiga tadi ya, di sebelah sini. Oke, ini sudutnya 45 derajat. Saya suntik ya Bu. Oke. Ya, alhamdulillah sudah disuntikkan. Oke, saya tekan sedikit Bu. Ya.
Ya, sampun Bu. Atau boleh ditekan kalau misalnya ada darah yang keluar. Oh, saya lihat Bu. Oh, tidak ada ya Bu ya. Saya ambil saja. Ye, sampun Ibu. Saya bereskan alatnya dulu ya Bu ya. Ibu, saya sudah selesai ya Bu ya. Iya. Oke, saya catat dulu Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah lengkap ya. Sekarang karena ini adalah imunisasi dasar lengkap untuk bayi yang terakhir. Itu sudah selesai. Iya. Oke, saya catat ya Bu ya. Oke, tanggal sekarang 21 September. Oke, Ibu, nanti meskipun sudah selesai ya Bu ya untuk imunisasinya, tolong tetap tiap bulan datang ke posyandu ya Bu Oh, ya. baik, baik. Untuk mengukur berat badan sama panjang badan bayi, supaya nanti kalau misalnya ada masalah bisa segera tertangani. Baik, Bu. Ibu biasanya rutin kan ke posyandu? Rutin, kebetulan di samping rumah. Oh, ngoten. Oh iya ya, oh gitu ya Bu ya. Saya lihat dulu ya Bu bekas penyuntikannya ya Bu. Oh iya, alhamdulillah tidak apa-apa ya Bu ya, tidak bengkak dan tidak ada kemerahan juga ya Bu ya. Jadi nanti Bu biasanya kan memang kalau untuk MR ini biasanya memang ada efek sampingnya itu tadi Bu yang saya jelaskan di awal. Panas ya Bu. Jadi nanti akan saya bawakan obat ya Bu ya. Bawakan obat ini diminumkan kalau misalnya bayi itu panas. Tapi kalau tidak panas tidak perlu diminumkan. Oh, iya, baik. Dibuang saja kalau tidak panas. Iya. Semoga tidak panas ya Bu, karena Ya. memang tidak semua bayi sih sebenarnya seperti itu. Tapi kita antisipasi Bu, karena biasanya memang panas, kemudian rewel terus, kemudian ada bengkak sedikit, kemudian juga ini ya ada panas di daerah sekitarnya. Kalau misalnya memang seperti itu nanti tinggal dikoplas saja nggak apa-apa. Baik, Bu. Gitu ya Bu. Iya. Jadi tetap rutin ya Bu nanti datang ke Baik. posyandu ya. Iya. Oke Ibu sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu? Ibu, terima kasih sekali. Baik Ibu, terima kasih, hati-hati di jalan ya Ibu. Iya, Bu. Oke.